pasal berlapis bagi penyebar berita hoax. Ini hanya sebuah tulisan kecil, hasil bertafakur dan menggali, bukan hasil menendam dan membenci. Saudaraku, menyeruaknya berbagai berita di media sosial merupakan sebuah fenomena di era kebebasan ini. Beberapa netizen ada yang sengaja atau bahkan termakan jebakan berita hoax hingga sudah melakukan repost atas berita tersebut. Padahal siapa sangka jika pada akhirnya pelaku dapat dijerat sanksi dengan pasal berlapis. Penyebar berita hoax atau kabar bohong atau kabar yang tidak lengkap itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jerat hukum jika menggunakan pasal 14 dan 15 Undang-Undang 146 ini tidak tanggung-tanggung. Ada yang bisa dikenakan sanksi 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun yang dikualifikasi dalam 3 pelanggaran, yaitu 1. Menyiarkan berita bohong dengan sengaja, menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, terkena sanksi 10 tahun, itu melanggar pasal 14 ayat 1. Yang kedua, menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu bohong, dikenai sanksi 3 tahun, pasal 14 ayat 2. Klasifikasi yang ketiga adalah menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran, akan dikenai sanksi pidana 2 tahun melanggar pasal 15. Berbeda dengan Undang-Undang ITE, pada pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 1946 ini tidak diperlukan klausul lain karena murni yang disebarkan adalah kabar tidak lengkap atau kabar bohong. Jika ditinjau dari Undang-Undang ITE, ada 3 jenis konten hoax yang dapat dipidana penjara 4-6 tahun dan dengan denda maksimal Rp750 juta hingga Rp1 miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yakni konten yang bermuatan pencemaran nama baik atau fitnah melanggar pasal 27 ayat 3. Penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen pasal 28 ayat 1 dan provokasi terkait SARA pasal 28 ayat 2. Terkait delik pencemaran nama baik atau fitnah berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, hal yang penting untuk ditekankan adalah penghinaan itu terhadap orang atau manusia, karena yang dinamakan penghinaan itu berdasar pada niat untuk merendahkan kehormatan atau wibawa seseorang. Penghinaan itu adalah soal perasaan, karena yang punya perasaan itu adalah manusia, maka penekanannya adalah orang atau manusia. Itulah yang menjadi alasan mengapa delik penghinaan atau pencemaran nama baik itu masuk ke dalam kategori delik aduan, sehingga orang yang merasa direndahkan itu bisa mengadukannya seperti diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Sekarang bagaimana kajian Islam tentang penyebaran berita? Sebagian kaum muslimin mungkin akan bersikap sangat hati-hati terhadap makanan dan minuman. Jangan sampai makan dan minum yang diharamkan oleh syariat. Atau sebagian kaum muslimin yang sangat hati-hati menjaga diri dari benda atau bahan najis. Jangan sampai badan atau pakaiannya terkena najis. Ini adalah di antara sikap dan perbuatan yang baik, namun sayangnya untuk urusan menyebarkan atau men-share berita, banyak di antara kita yang tidak bersikap hati-hati atau bertindak ceroboh, tidak mau memilah dan memilih manakah berita yang valid dan manakah yang bukan sebelum menyebarkannya. Baik yang membuat berita dusta atau sekedar menyebarkannya sama-sama disebut sebagai pendusta. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang itu sebagai pendusta atau pembohong ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar." Dikutip dari hadis riwayat Muslim dalam Muqaddimah Shahih Muslim nomor 5, Abu Daud nomor 4992 dan An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra nomor 11.845. Selain itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Cukuplah seseorang itu termasuk dalam pendusta ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar."
Dikutip dari hadis riwayat Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim halaman 8. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an di atas menunjukkan bahwa hukum orang yang membuat berita dusta dan orang yang sekedar menyebarkan berita dusta tersebut adalah sama, yaitu sama-sama disebut sebagai pendusta. Sehingga seseorang tidak boleh meremehkan masalah ini dengan mengatakan bahwa dia hanya menyebarkan atau men-share berita, bukan orang yang pertama kali membuatnya. Sehingga kaidah Islam dalam masalah ini adalah menyebarkan berita bohong adalah pembohong. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut orang tersebut sebagai pembohong? Karena tentu saja tidak semua berita yang sampai kepadanya adalah berita yang benar. Sebagiannya adalah palsu. Sehingga ketika dia menyebarkan semua berita yang dia dengar, bisa dipastikan dia adalah pembohong. Seseorang itu tidak layak menjadi contoh teladan, panutan, atau pemimpin sampai dia mampu memilah dan memilih berita mana yang akan disebarkan. Ibnu Wahab berkata, Imam Malik berkata kepadaku, ketahuilah, tidak akan selamat dari dusta seseorang yang menceritakan semua yang dia dengar, dan tidaklah layak menjadi panutan atau menjadi tokoh atau pimpinan ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar. Dikutip dari hadis riwayat Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim halaman 8. Sisi lain, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala berkata, seorang itu tidaklah menjadi imam atau teladan atau panutan yang diteladani sampai dia menahan diri dari menceritakan sebagian berita yang dia dengar. Perkataan Imam Malik di atas menunjukkan bahwa jika seseorang bermudah-mudah menyebarkan semua berita yang dia dengar atau dia baca, dia tidak akan selamat dari dusta. Selain itu, dua asar di atas menunjukkan bahwa di antara sikap orang yang layak dijadikan sebagai tokoh, teladan, atau pemimpin adalah ketika dia tidak menyebarkan semua berita yang dia dengar. Namun dia mampu memilah dan memilih manakah berita yang valid dan layak untuk disebarluaskan dan manakah berita bohong yang tidak boleh disebarluaskan. Perlu kita ingat, tidak semua berita yang benar itu harus disebarluaskan. Ketika suatu berita itu terbukti valid, tidak selalu berarti bahwa berita tersebut layak untuk disebarluaskan. Karena bisa jadi berita valid tersebut akan menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat, lalu timbullah keresahan, kekacauan, dan keributan di tengah-tengah mereka. Hal ini sebagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidaklah engkau menceritakan suatu berita kepada sekelompok orang berupa berita yang tidak bisa mereka pahami, kecuali akan menjadi sumber kerusakan, keributan, atau kekacauan bagi mereka. Untuk berita-berita semacam itu kita serahkan kepada mereka yang memiliki wewenang. Bisa jadi informasi itu bermanfaat, namun untuk kalangan terbatas, bukan kepada semua orang dengan tingkat pemahaman mencerna berita yang berbeda-beda. Sebagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menyampaikan suatu hadis karena kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hadis tersebut bisa disalahpahami oleh para sahabatnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba dan apa hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Adapun hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah adalah Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak berbuat syirik kepadanya. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku mengabarkan berita gembira ini kepada banyak orang? Rasulullah menjawab, jangan, nanti mereka bisa bersandar. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari nomor 2856 dan hadis riwayat Muslim nomor 154. Seorang muslim yang menjadikan hadis dan asar-asar di atas sebagai pegangan dan diletakkan di depan kedua matanya, tentu akan bersikap sangat hati-hati dalam memilah dan memilih berita yang berasal dari berita online, surat kabar cetak, atau dari grup WhatsApp, atau dari sumber-sumber berita yang lainnya. Namun perlu kita pahami bahwa bisa jadi cara atau metode untuk memastikan dan menyaring berita itu berbeda-beda tergantung pada topik berita masing-masing. Berita-berita terkait masalah kesehatan tentunya memiliki indikator untuk menilai apakah berita tersebut valid ataukah tidak. Betapa banyak keresahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat penyebaran berita kesehatan yang tidak benar
alias informasi dusta, atau dengan bahasa kekinian informasi hoax. Demikian pula, berita terkait dengan masalah ekonomi dan politik tentu memiliki indikator tertentu untuk menilai apakah suatu berita itu valid ataukah tidak. Kemampuan untuk menyaring berita semacam ini tentu tidak dimiliki oleh semua orang, termasuk ustadz sekalipun. Sehingga sikap yang terbaik adalah tawakuf, atau kita serahkan kepada orang yang ahli dalam bidang tersebut untuk menilai. Oleh karena itu, hendaknya kita mawas diri dan berkaca terhadap diri sendiri. Apakah kita sudah cukup layak dan memiliki kapasitas untuk menyaring sebuah berita, atau kita akan termasuk dalam golongan orang-orang pembohong dan pendusta, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Bijaksanalah dengan jari kita, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.